Assalamualaikum. Ketemu lagi sama channel kita Ampera Kids. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mewarnai sketsa dari Faber-Castell tema liburan. Nah, dikarenakan sekarang kan sudah memasuki liburan sekolah anak-anak ya. Nah, otomatis kan banyak sekali itu lomba-lomba baik dari Faber-Castell sendiri ataupun dari yang lain itu mengadakan lomba mewarnai ataupun lomba menggambar untuk tema liburan. Biasanya temanya liburan sekolah ya. Nah, sebelum kita warnai ini seperti biasa kita tambahkan gambar ala kadarnya saja, teman-teman. Untuk di atasnya kan itu kan masih ada space-space yang kosong untuk di langitnya, jadi kita tambahkan pohon kelapa karena ini temanya tema pantai. Nah, untuk bagian-bagian pohon, semak-semak, rambut-rambut itu pertama Bunda warnai dengan warna kuning dulu karena rencananya itu mau dikerik, teman-teman, pakai teknik grafito ya. Kalau pakai teknik grafito itu biasanya kita lapisi dulu dengan warna kuning ataupun warna merah ataupun warna apa sesuai sesuka hati lah ya. Pokoknya warnanya nyambung aja kayak gitu. Sebenarnya menurut selera masing-masing aja mau warna dasarnya apa. Kadang-kadang juga Bunda menggunakan warna pale brown untuk bagian bawahnya kalau untuk dilapisi. Tapi kali ini Bunda pengen warna kuning. Nah, teman-teman, untuk warna kulit, warna wajah, warna tangan, warna-warna kulit begitu, biasanya teman-teman menggunakan warna apa? Kalau di Faber-Castell yang isi 72, oh iya, tadi menggunakan krayonnya dari Faber-Castell juga ya teman-teman, dan juga menggunakan oil pastel artis dari Faber-Castell yaitu Black Edition. Nah, Black Edition ini dia teksturnya lembut teman-teman, jadi sangat-sangat bagus kalau untuk dijadikan hiasan-hiasan ataupun saat finishing begitu, untuk ditimpa di krayon begitu dia tetap warnanya keluar ya teman-teman. Nah, ini kalau untuk warna kulit Bunda menggunakan warna red brick atau brick red begitu. Terus kemudian dibaur, dicampur dengan warna pale orange. Kemudian baru terakhir di blend dengan warna putih. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang setelah warna kulit, kita lanjut ke bagian rambut teman-teman. Bagian rambutnya menggunakan dua warna saja, yaitu warna hitam dan abu-abu tua. Nah, kalau triknya dari kita supaya cepat selesai itu mewarnai, kita di saat kita menggunakan warna hitam, kita warnai juga objek-objek lain yang akan kita warnai warna hitam, karena tadi Bunda ingatnya kita akan mewarnai pohon ditambahkan dengan hitam, maka hitam tadi habis dari rambut mumpung masih kelihatan, Bunda langsung ditambahkan di bagian pohon. Oh iya, untuk pengeriknya tadi Bunda pilih pengerik yang ujungnya lancip ya teman-teman, yang matanya lancip, jadi dibuat tekstur sesuai dengan alur rambut begitu. Rambutnya keriting dibulet-bulet aja kayak Indomie kayak gitu. Nah, untuk pohon kita menggunakan Garish Brown dan Sienna. Nah, begini teman-teman. Oke, di pohon satunya juga. Nah, karena pohon ini kita mau kerik, jadi kita akan gunakan pengerik yang sama seperti yang digunakan untuk mengerik pada bagian rambut tadi. Nah, untuk daun pohon kelapa itu Bunda menggunakan warna apa ya kemarin, dark blue green, emerald, dan yellow green begitu. Nah, untuk bagian semak-semak itu kita gunakan warna hitam dulu ya teman-teman.
baru ditutup seperti biasa. Kalau untuk semak-semak, Bunda lebih suka menggunakan warna deep green dan grass green begitu. Warnanya dicampur ya teman-teman begitu. Nah, sudah ke warna terakhir, warna grass green. Nah, gimana teman-teman, terang nggak warnanya? Nah, untuk pengerik kita gunakan yang mata 3 atau mata 2 boleh. Nah, itu kita keriknya begitu teman-teman. Nah, untuk kerikan yang daun pisang, daun kelapa maksudnya, daun kelapa kita kerik dengan pengerik yang lancip begitu. Itu pohon kelapanya juga kita buat tekstur pohon kelapa. Nah, kalau nggak ada pengerik yang seperti kita pakai, boleh itu menggunakan pengerik bawaan dari Faber-Castell teman-teman, seperti tadi. Jadi nggak mesti harus menggunakan pengerik yang memang pengerik khusus krayon ya. Kalau untuk yang motif-motif lancip, kita bisa gunakan dengan tusuk sate atau pulpen yang sudah habis isinya, habis tintanya, itu boleh kita gunakan. Atau Bunda pernah menggunakan pengerik itu di saat pengerik kami dihilangkan sama adik Quincy. Bunda kepepet mau menggunakan pengerik, Bunda gunakan, kalian tahu nggak sih itu obeng kecil begitu kan, ada berbagai jenis mata-matanya, ada yang matanya yang lancip, ada matanya yang gepeng. Nah, itu Bunda gunakan jadi pengerik teman-teman. Nah, begitu. Itu bisa juga itu. Cuman agak sedikit hati-hati, takut kertasnya robek. Jadi sebenarnya itu nggak dianjurkan, tapi kalau untuk the power of kepepet bolehlah ya pakai obeng kecil itu. Tapi lebih baik pakai tusuk sate aja deh. Kalau tusuk sate itu pertama, atau tusuk gigi boleh. Pertama mudah dicari, mudah didapat, terus nggak ribet juga. Terus kita mudah juga mengontrol gerakan tangannya. Nah, untuk di bagian orang-orangnya boleh kita tambahkan warna-warna baju yang berwarna-warni ya teman-teman. Kalau itu kita gunakan dengan warna biru, warna-warna cerah begitu. Nah, ini jangan lupa juga warnai warna bolanya. Warna bola, ada pesawat, ada bola. Karena Bunda berencana akan membuat warna awan yang terang, maka warna pesawat kita warnai warna abu-abu saja. Kenapa? Takutnya nanti warnanya itu tabrakan kalau udah terang-terang begitu. Nah, untuk gambar shipnya, gambar kapalnya, kita gunakan berbagai macam jenis warna ya teman-teman begitu. Nah, ini ceritanya kayaknya ini tema pantai. Jadi ada satu keluarga yang lagi liburan di pantai begitu. Nah, untuk bagian-bagian terkecil, bagian mulutnya, Bunda gunakan pensil warna watercolor dari Faber-Castell teman-teman. Jadi sekarang ini kita lagi tema Faber-Castell. Nah, kertasnya kertas sketsa Faber-Castell. Krayonnya yang heksagonal kita gunakan Faber-Castell, dan juga kita menggunakan Black Edition Faber-Castell. Kemudian juga tadi kita gunakan pensil warna Faber-Castell. Sebenarnya Bunda punya penebal pensil 14B yang juga bisa digunakan untuk menebali krayon ya teman-teman. Itu pensil 14B. Tapi minusnya pensil 14B itu dia masih ada efek shiny, nggak sama kayak pensil 8B-nya Staedtler ya teman-teman. Begitu. Nah, ini bagian celana bapaknya itu lagi duduk bersandar di pohon kelapa sambil membaca koran. Bapak-bapak zaman dulu banget ya teman-teman. Kalau bapak-bapak sekarang itu dikit-dikit lihat HP. Kalau bapak-bapak zaman dulu banget itu bacaannya koran. Nah, ini kita lanjut di bagian airnya. Bagian airnya seperti biasa saja airnya. Kita mulai dengan warna Prussian blue. Nah, kemudian kita campur dengan warna cobalt blue, light blue, kemudian warna terakhir
warna pale green. Begitu. Kenapa pale green? Supaya efek airnya supaya lebih bercahaya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan warna kuning juga nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, ini kita tadi menambahkan gambar bintang laut ala-ala ya teman-teman, sama gambar-gambar kepiting. Jadi itu ceritanya ada ibu dan anak-anaknya sedang bermain pasir. Jadi kita warnai motif-motif pasir ya teman-teman. Nah, itu kita buat pasirnya warnanya dari Van de Brown. Kemudian kita gunakan warna rose sienna. Kemudian dicampur dengan warna olive brown ya, itu olive brown. Baru dua terakhirnya kita Naples yellow dan terakhir warna pale brown. Teman-teman, ada yang nyadar nggak sih, karena bunda kali ini beli Faber-Castell yang isi 72 itu warna pale brown itu nggak ada, tapi melainkan warnanya berubah menjadi namanya warna light skin. Nah, kira-kira di krayon Faber-Castell teman-teman sama nggak sih? Nah, untuk warna light skin ini sendiri warnanya agak sedikit lebih mudah dari warna pale brown, tapi bagus juga tuh untuk ornamen-ornamen penambahan di ujung-ujung supaya lebih bercahaya. Nah, ini bunda menggunakan warna cranberry dan apalagi itu warna-warna yang jarang dipakai ya teman-teman. Kadang-kadang dari pertama beli sampai sudah warna-warna yang lain sudah hampir habis, warna-warna itu tetap aja stay, nggak berkurang sama sekali. Nah, kalau nggak dipakai kan sayang teman-teman. Jadi untuk yang warna-warna jarang dipakai itu bisa kita aplikasikan di bagian-bagian kayak gedung, kayak pakai baju-baju orangnya begitu teman-teman. Jadi untuk menambah variasi dan kreativitas aja ya, tapi harus disesuaikan juga untuk pencampurannya, untuk gradasinya. Boleh kita warnai dengan warna yang agak sedikit menabrak asal cocok. Boleh juga kita tambahkan dengan gambar dengan warna yang senada, boleh, nggak ada masalah. Nah, ini kita sudah memasuki mewarnai bagian awan. Nah, sebenarnya ini kemarin nggak terlalu lama bunda mewarnainya. Yang lama itu bunda eksekusi mengeluarkan kerinduan mengeluarkan kerinduan bunda pada lukis henna. Sedikit info dulu, bunda pelukis henna untuk pengantin-pengantin, untuk orang wisuda ataupun cuma sekedar pakai henna saja begitu. Nah, karena sekarang semenjak ada lahirnya Abang Gwinzo, jadi bunda nggak pernah terima job lagi begitu teman-teman. Sebenarnya itu lebih ke hobi ya teman-teman, lebih ke semangatnya bunda sukanya begitu. Nah, ini sudah ke bentuk awan yang terakhir teman-teman. Pertama kita menggunakan warna Prussian blue dulu. Kita akan membentuk awan senja. Nah, begini kita buat dulu mataharinya. Matahari di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut di bagian awannya. Ini kalau adik Quincy bilangnya ini awan petir teman-teman. Teman-teman sukanya kalau video-video yang kita upload itu sukanya bunda terus bicara seperti ini terus, ataukah harus diam aja kayak gitu, liatin aja videonya kayak gitu. Tapi kalau menurut bunda bunda agak merasa bersalah kalau nggak dikasih keterangan kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lain juga bisa belajar kalau warna ini dan warna ini yang sering kita pakai. Nah, sekarang setelah warna ungu, red, purple, kita gunakan warna orange, kemudian warna yellow teman-teman. Nah, begitu.
gitu, warna yellow. Sebenarnya buat awan ini susah-susah gampang ya teman-teman. Yang pertama kali diperhatikan itu kita harus menggunakan teknik dan trik yang tepat supaya tidak kotor. Nah, ini belum ditebelin, Bunda udah semangat sekali untuk mewarnai bagian bingkai. Karena apa? Teman-teman nanti lihat aja apa yang akan diperbuat oleh Bunda di bagian bingkai. Seperti gambaran di awal tadi sudah teman-teman lihat, itu bingkainya ada sedikit-sedikit yang Bunda kerik menggunakan ukir henna teman-teman. Jadi menggunakan pengerik yang lancip tadi tapi menggunakan metode ukir henna. Nah, setelah diwarnai warna-warni kayak gulali, Bunda menambahkan warna hitam karena Bunda akan bertujuan untuk dikerik. Nah, begitu. Nah, untuk krayon hitamnya sendiri ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan ya teman-teman mau membuat bingkai begini, sedikit trik dari kita, teman-teman boleh menggunakan warna teman-teman bisa menggunakan warna dari Faber-Castell Black Edition yang warna hitam teman-teman, supaya lebih cepat. Dan untuk dikerik juga dia kan biasanya kan kita sudah timpa dulu dengan warna yang lebih terang, takutnya nanti nggak menutup. Nah, kalau kita menggunakan warna hitam Black Edition, maka dia langsung menutup teman-teman. Nah, ini udah mulai mengukir sampai lupa waktu teman-teman. Bunda sangat menikmati. Nah, begitu ya. Ya, kita ukir-ukir aja. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya hobi terus ditinggalin udah bertahun-tahun nggak dijalanin kayak gitu, rasanya rindu nggak sih? Sama nih kayak Bunda, rindu serindu-rindunya ngejob henna. Sebenarnya kalau untuk dapat uang itu sebenarnya bonus ya teman-teman. Bunda dulu juga pernah buka kursus henna untuk teman-teman sesama henna atau teman-teman yang di dunia per-WO-an. Dulu Bunda juga pernah ngajarin begitu, ada beberapa yang sudah sangat sukses sekarang. Nah, ada juga selain dapat uang, Bunda ini mikirnya ini cuma sekedar hobi. Jadi ada beberapa teman-teman yang hennanya Bunda gratiskan, Bunda ajarkan gratis sampai benar-benar bisa. Waktu itu Bunda ajarkan, ada beberapa temen yang nggak perlu Bunda sebutkan, dan alhamdulillah Bunda ada suatu kebanggaan tersendiri dan ada suatu kebahagiaan tersendiri melihat temen yang udah Bunda ajarin itu bisa menghasilkan uang, bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri ataupun cuma sekedar menyalurkan hobinya dari yang sudah Bunda ajarkan begitu. Selamat ya, semangat ya teman-teman. Nah, ini udah hampir selesai. Dibuat motif-motif seperti itu aja, dikerik begitu. Teman-teman, beginilah kira-kira. Tapi kalau di lomba sepertinya ini nggak sempat lagi ya teman-teman, karena waktunya juga nggak bakalan sempat lagi teman-teman. Nah, ini udah hampir selesai, tinggal ditebelin, ditambahkan, kayaknya nggak perlu penambahan hiasan-hiasan yang lebih banyak lagi ya teman-teman, karena untuk di gambarnya sendiri sudah rame dan untuk di awannya sendiri sudah rame begitu. Nah, di bagian orangnya dulu kalau Bunda menebali, di bagian muka-muka orangnya dulu. Nah, ini kita tebali semua, jangan sampai ada yang terlewat. Aduh, maaf sekali kurang digeser karena waktu pengambilan video ini udah malam, anak-anak udah pada tidur, jadi Bunda ngejar waktu karena udah capek juga. Nggak kerasa Bunda udah lebih dari 1 jam mewarnai ini karena lamanya di pengerjaan bingkainya. Nggak apa-apa, agak sedikit
puaskan kerinduan ini terhadap henna, karena bunda bikin itu bingkainya seperti begitu teman-teman. Tapi kalau untuk durasi-durasi yang lama menggunakan teknik bingkai begini nggak masalah teman-teman, justru lebih bagus dong. Kalau misalkan waktunya mepet, pakai bingkai yang lain aja deh. Sebenarnya kata beberapa teman-teman yang biasa menjuri di lomba-lomba, untuk bingkai itu sebenarnya nggak masuk kriteria penilaian, hanya saja akan menambah keindahan saja. Nah, jadi menurut teman-teman bingkai ini termasuk penilaian nggak sih kalau di daerahnya teman-teman? Nah, sekarang kita lagi tambahkan pakai tip X untuk riak-riak airnya, busa-busa airnya, karena di situ kan ada air pantai, ada ombaknya juga. Nah, ada batu-batunya juga, kerikil-kerikil pasir, teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Nah, untuk bagian garis-garis awannya kita pertegas lagi dengan warna putih ya teman-teman. Nah, begini hasilnya. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Jangan lupa di komen ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa subscribe. Dadah.